Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Of sin and darkness, whose love is mighty.
Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertahta di antara manusia. Pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkit dan hidup. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Kau juru selamat yang beri kemenangan. Ku nyatakan Kaulah Tuhan. Ku serahkan semua milikku. Hati ini penuh dosa, kasih-Mu yang menyucikan. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Juru selamat yang beri kemenangan. Tak terbatas kasih-Mu padaku. Telah tunjukkan, ku serahkan hidupku. Oh, tak terbatas hidup di dalam-Mu. Juru selamat yang beri kemenangan. Pembacaan yang pertama terambil dari Ulangan 24 ayatnya yang ke-10 sampai 22. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam,
supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya, karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Dari sana itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing dan anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 1-16. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun, mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu, kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami
dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita baru membaca dua bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan tentu kedua-duanya menarik, dan ini memang sudah merupakan tradisi yang bagus dalam gereja kita, yaitu bahwa ada keterkaitan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan ini tidak dapat dipisahkan karena ini satu pesan yang khusus yang disampaikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan yang menarik di sini saudara ialah ketika kita melihat satu kitab yang anak muda katakan, wah ini seru. Seru karena apa? Karena pada saat kisah para rasul ini dikisahkan, diceritakan atau dinarasikan, saudara akan melihat suatu peristiwa di mana peristiwa ini apa yang terjadi sesudah Yesus bangkit. Nah, kita lihat bahwa Yesus tidak mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Dan yang luar biasanya ialah bahwa kehadirannya di antara para rasul atau murid-muridnya dan orang-orang percaya pada waktu itu ialah bahwa Yesus hadir melalui Roh-Nya. Jadi kehadiran Yesus ini luar biasa. Lebih luas lagi kalau tadinya hanya terbatas pada penampilan fisik. Tetapi sekarang kita akan melihat bagaimana kuasanya, Roh-Nya itu hadir di tengah-tengah murid-muridnya, di mana-mana, dan di mana orang yang percaya kepada Yesus, di situ Roh-Nya hadir bersama dengan mereka, sehingga ini memungkinkan untuk mereka pergi memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Nah, suatu yang menarik ialah bahwa cerita ini dimulai dari satu pencurahan Roh Kudus, dan ini merupakan satu titik yang sangat penting bagi pengembangan sebuah gerakan yang luar biasa yang kita kenal dengan gereja. Dan kita lihat ini para murid begitu antusias untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dan saking antusiasmenya mereka itu mengorbankan nyawa mereka, rela di penjara, tidak takut mati, mengarungi suatu perjalanan yang sangat berliku-liku, penuh ancaman, penuh penderitaan, dan sampai kepada seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Dia menempuh satu perjalanan dalam misinya untuk memberitakan Injil di Roma, dan di situ dia melewati satu tantangan alam yang sangat menakutkan, mengerikan. Namun demikian, pertanyaannya ialah apa yang membuat mereka ini mendorong, apa gerangan yang membuat mereka ini sangat berapi-api dan mau mengorbankan nyawa mereka untuk sesuatu, untuk satu misi, untuk satu tujuan. Nah, kita lihat bahwa rasul-rasul selain daripada Rasul Paulus, mereka ini tentu mereka melihat bagaimana Yesus, mereka bertatap muka langsung dengan Yesus, berjumpa secara fisik dengan Yesus, dan melihat kepribadian Yesus yang tidak hanya sebagai manusia biasa, tapi dia adalah
Tuhan. Dan mereka melihat langsung bagaimana pengajarannya, kehidupannya, teladannya, tanda-tanda mujizat yang dia buat. Itu meyakinkan kepada mereka bahwa ini dia yang namanya Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi jangan salah bahwa kita tidak bisa berkata para murid ini memang mereka yakin karena mereka bertemu langsung dengan Yesus. Tapi bagaimana mereka, termasuk kita yang tidak bertemu dengan Yesus secara fisik? Ada Rasul Paulus. Di sini diceritakan bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan non fisik dengan Yesus. Dia dapat merasakan bagaimana roh Yesus yang hidup itu menguasai kehidupannya bersama-sama dengan dia. Dan disinilah kita dikuatkan bahwa kalaupun kita tidak bertemu secara fisik seperti para murid, mereka bertemu secara fisik dengan Yesus, kita mempunyai satu saksi yang sangat kuat, yaitu Rasul Paulus. Dia tidak bertemu, tidak bersama-sama dengan Yesus selama Yesus ada di dunia. Malah sesudah Yesus bangkit, malah dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi ada satu perjumpaan yang sangat luar biasa antara dia dengan Yesus. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan secara rohani. Nah, dua cara bersaksi atau dua cara mereka bertemu dengan Yesus itu menghasilkan kesaksian hidup yang sama. Apa itu? Yang tadi, antusiasme dalam memberitakan kerajaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus seperti yang disebut di dalam ayatnya yang terakhir dari Kisah Rasul pasal 28 ini. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa Injil itu, Injil yang menurut Rasul Paulus sendiri di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, apa itu? Injil itu adalah dia memberitakan kerajaan Allah, bukan kerajaan Allah saja, tetapi rajanya yang dia sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini kita dapat memahami tentang kekuatan Injil itu. Ada dua aspek dari Injil itu. Yang pertama, aspek kerajaan. Dan yang kedua adalah aspek pribadi Yesus Kristus. Aspek kerajaan ini berkaitan dengan sosial. Di dalam kitab Ulangan tadi dijelaskan tentang bagaimana sebetulnya kerajaan itu beroperasi. Kerajaan Allah adalah aspek sosial dari kehidupan ini. Yang berkaitan dengan apa? Tempat tinggal, tanah, kemakmuran, kesehatan, hubungan sosial, ekologi, misalnya banjir atau eksploitasi sumber daya alam. Ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan ketika dia membangun kerajaan Allah itu. Hubungan sosial yang berkaitan dengan hidup damai, toleransi dengan orang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Rasul Paulus memberitakan kerajaan Allah ini, itu yang dia maksudkan ialah kerajaan Allah itu mewujudkan suatu masyarakat. Atau dengan kata lain, terciptanya suatu masyarakat yang bagaimana? Masyarakat yang damai, yang berbahagia, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan kulit, ideologi, dan keyakinan. Nah, kalau ini terwujud, maka inilah sebetulnya isu utama baik di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Isu kerajaan Allah tidak lain daripada dambaan kita semua tentang adanya suatu masyarakat yang ideal, masyarakat yang damai, yang berbahagia, saling mengasihi, masyarakat yang makmur, baik dari segi ekonomi, segi materi, tetapi juga yang paling penting di sini adalah kebahagiaan di antara mereka yang hidup bersama. Nah, saudara-saudara sekalian,
Yang mampu mewujudkan masyarakat yang demikian adalah ada dua hal, yaitu sang raja itu sendiri dan rakyatnya yang taat kepada raja itu. Nah, sang raja itu atau sang Mesias itu ialah Yesus Kristus. Dan ini adalah satu isu yang sangat-sangat memukau orang-orang pada waktu itu. Mengapa demikian? Isu kerajaan Allah itu adalah satu isu yang sangat menguat. Mengapa? Karena masyarakat dapat merasakan bagaimana pemerintahan Romawi pada waktu itu yang sangat kejam, yang otoriter, yang kemudian dengan penampilan para kaisar dengan moralitas yang buruk sekali. Dan kemudian datang sang raja, sang kaisar, Mesias, Yesus, yang kemudian disaksikan oleh para murid, masyarakat pada waktu itu bahwa inilah dia yang ideal memimpin masyarakat. Kehidupannya yang begitu memperhatikan orang lain. Dan yang berikut ialah kalau raja ini, Mesias ini, sang Kristus yang memerintah, maka akan terciptanya suatu kerajaan yang sangat berbeda dengan kerajaan duniawi yang dipimpin oleh para kaisar atau para pemimpin yang tidak becus. Dan Yesus adalah pribadi yang sudah teruji kasihnya, pengorbanannya, dan keilahiannya. Dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan, juru selamat manusia. Yang sangat menentukan di sini ialah bagaimana hubungan antara orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan juru selamat, yaitu ketaatan kepadanya. Saudara sekalian, kerajaan yang ideal itu akan terwujud jika kita mau taat pada perintah-perintahnya. Itu adalah yang ada di dalam hati dan pikiran dari Mesias atau Tuhan Yesus Kristus, ialah kasih. Kasihilah seorang akan yang lain. Dan kasih yang dimaksud di sini bukanlah kasih oleh karena ada take and give. Kasih itu adalah kasih yang memberi. Kasih Tuhan, kasih agape. Artinya apa? Kasih kepada semua orang tanpa pamrih, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama. Dan kasih inilah yang menjadi kunci di atas segala-galanya. Dan jika kasih Kristus itu bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka masyarakat yang makmur, yang bahagia, yang saling mengerti, menghargai satu dengan yang lain, itu akan terwujud. Memang tidak sekaligus, tapi ini merupakan satu dinamika kehidupan yang dimulai dari iman kepada Kristus, kemudian ketaatan kepada firman-Nya, dan kita akan melihat bahwa kerajaan Allah itu tidak lain daripada masyarakat yang ideal, di mana Yesus adalah Raja, dan kita adalah saksi, para saksi, yang memperlihatkan bukan hanya mengkhotbahi orang dengan firman, tetapi juga adalah orang yang menunjukkan kehidupan yang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita menjadi saksi di tengah-tengah kesulitan di saat orang tidak tahu apa yang mereka harus buat. Kita perlihatkan bahwa kasih Yesus dalam hidup kita cukup bagi hidup kita. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu adalah cukup bagi kita. Dan kita adalah saksinya selagi kita hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita dapat memberi hidup kita, menolong orang lain di saat
orang lain mengalami kesulitan ekonomi. Saudara sekalian, mari kita renungkan firman ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan rasul-rasul, Rasul Paulus, para murid Yesus, dan orang-orang percaya pada waktu yang lalu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami, untuk kami dapat mewujudkan visi dan misi Tuhan di dunia ini. Bagaimana kami mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami percaya kasih yang besar ini, kasih dari Kristus ini mampu mengubah kehidupan kami, mengubah masyarakat kami. Dan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk Presiden kami Joko Widodo, untuk para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kebijaksanaan kepada mereka semua di dalam mengatur pemerintahan, khususnya bangsa kami ini Tuhan, di dalam menanggulangi setiap permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan yang akan memimpin dan menuntun para pemimpin kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami mau berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Renis Ponaya, dan untuk din kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor yang ada Tuhan. Tolonglah mereka semua di dalam menggembalakan jemaat-Mu Bapa. Berikanlah hikmat dan bijaksana-Mu Tuhan di dalam mereka memimpin jemaat-Mu ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka.
dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus saat ini Tuhan, kami mau berdoa di masa-masa pandemi ini Tuhan, di mana kami masih terus Tuhan bergumul dengan situasi yang ada. Tuhan, tolonglah kami semua. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami ketaatan Tuhan, untuk kami boleh belajar mengikuti setiap aturan, prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kami juga sungguh boleh dimampukan Tuhan untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang sedang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia ini. Dan secara khusus di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam kedukaan. Karena mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Apakah itu karena akibat COVID-19 ataukah karena hal yang lain? Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka. Tuhan juga menolong setiap dokter, perawat dan tim medis Tuhan yang terus bergumul Tuhan di dalam menghadapi situasi yang ada saat ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan-Mu Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau. Jaga dan lindungi mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan Engkau ya Allah. Dan kami mau alaskan semua doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Raja
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.